Ya, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Jadi kita lanjut lagi kuliah ketiga dari mata kuliah perkerasan jalan. Ya, perkerasan jalan. Ini kalau kita buka classroom-nya, muncul forum, ya, file-file yang diupload. Untuk melihat foldernya bisa diklik tugas kelas, muncul video perkuliahan, absensi, dan silakan absen di kelas A, ya. Klik saja ini absensi perkuliahan ketiga kelas A dan tulis di komentar. Tulis komentar nama dan sudah absen. Kemudian evaluasi pembelajaran dan materi. Sekarang kuliah ketiga. Ini ada soalnya. Ini materinya. Soalnya nanti bisa dilihat sebentar. Jadi kita tulis saja di sini pembahasan perkerasan jalan. Kita membahas tentang perkerasan jalan. Di mana berkaitan dengan jalan, ya. Jalan itu prasarana. Jadi ada sarana, ada prasarana. Sarana kendaraannya, prasarana jalan. Untuk kendaraan, sarana juga ada karakteristik kendaraan. Kita pelajari rekayasa lalu lintas. Ada juga klasifikasi jalan. Kita pelajari juga rekayasa lalu lintas. Sekarang kita bahas perkerasan jalan, di mana jalan ini merupakan prasarana yang menunjang kebutuhan hidup masyarakat. Kalau jalan rusak, ini berdampak pada kondisi sosial, berdampak pada kondisi ekonomi, terutama pada sarana transportasi darat. Jadi ada dampaknya ini. Dampak pada konstruksi jalan, yaitu perubahan bentuk lapisan permukaan jalan. Bisa berlubang dia, potless, bergelombang, rating, atau retak-retak, rak, ya. Dan pelepasan butiran, raffling. Juga kurusan tepi menyebabkan kinerja jalan menjadi menurun. Ini bisa dilihat pada titik-titik kerusakan jalannya. Di perencanaan prasarana jalan satu wilayah harus menyeluruh, mulai dari tahap prasurvei, perencanaan teknis, ya, perencanaan teknis, pelaksanaan pembangunan fisiknya, perkerasan, sampai pemeliharaan itu harus integral, harus menyeluruh dan tidak terpisah sesuai kebutuhan saat ini dan juga prediksi umur pelayanannya di masa mendatang. Tidak ada perencanaan 10 tahun, ada perencanaan 15 tahun, atau 20 tahun. Di masing-masing beda ukurannya. Ukuran tebal perkerasannya, ya, tentunya lebih lama, lebih tebal. Begitu kan juga perencanaan akan datang. Nah, perkerasan jalan ini merupakan lapisan perkerasan, tentunya terletak di antara lapisan tanah dasar, subgrade. Subgrade itu tanah dasarnya, dan ada perkerasan di atasnya. Dengan kendaraan, ya, jalan di atas perkerasan. Berfungsi memberikan pelayanan pada sarana transportasi jalan, di mana diharapkan selama masa pelayanan tidak terjadi kerusakan yang berarti. Karena itu sudah kewajiban kita untuk tahu mulai dari penyebab kerusakannya, bagaimana juga pemeliharaannya, cara pemeliharaan jalan tersebut, supaya tercipta jalan yang aman, jalan yang nyaman, dan memberikan manfaat yang signifikan bagi berkesinambungannya dan berlangsungnya hidup masyarakat luas, dan jadi salah satu faktor menjadikannya peningkatan kehidupan masyarakat dari beberapa aspek-aspek kehidupan. Jika kita kaji, ya, secara teori dan realita yang sudah berjalan selama ini, dalam perkembangan jalan itu ada banyak hal yang harus diperhatikan lebih detail dan teliti, baik perencanaan jalan maupun pelaksanaan tentunya. Kita sebagai pengguna jalan mestinya menginginkan jalan yang kita pakai itu aman, ya, nyaman, bersih, dan lain-lain. Karena itu kerusakan yang terjadi di jalan, ya, harus ditanggulangi, diperbaiki dengan sungguh-sungguh. Nah, kesempatan ini kita membahas tentang perkerasan jalan. Perkerasan jalan itu adalah campuran antara agregat dan bahan pengikatnya. Ada agregat dan juga bahan pengikatnya.
digunakan melayani beban lalu lintas. Agregat dipakai adalah buat batuan pecah atau batu belah ataupun ban lainnya. Nah, ban ikatnya yang dipakai itu aspal, nah itu namanya perkerasan lentur, flexible pavement. Semen, nah itu namanya perkerasan kaku, rigid pavement, ataupun tanah liat. Apapun jenis perkerasan lalu lintas, nah, harus dapat memfasilitasi sejumlah pergerakan lalu lintas. Apakah jasa angkutan, ya PT-PT, apa namanya, angkutan lalu lintas, berupa jasa angkutan manusia atau berupa jasa angkutan barang, itu berupa komoditas yang diizinkan untuk berlalu lalang. Dengan beragam jenis kendaraan, dengan angkutan barangnya, tentunya akan memberikan variasi. Ada variasi beban, ya, yang ringan, sedang, sampai berat. Nah, jenis kendaraan penumpang, jenis-jenis kendaraan ini akan memberikan pula sejumlah variasi. Dan itu harus didukung oleh perkerasan jalan. Daya dukung perkerasan jalan raya ini akan menentukan kelas yang bersangkutan. Nah, misalnya jalannya jalan kelas 1, dia akan menerima beban besar dibandingkan jalan kelas 2. Jadi berbeda perencanaan jalan beban yang dirancang, maka itu bisa dipilih kelas jalan berapa yang akan dirancang, kelas 1 atau kelas 2. Nah, berbeda bebannya, berbeda kendaraan yang lewat di atasnya. Maka dilihat dari mutu perkerasan jalan yang berbeda, ya, jelas berbeda. Persyaratan umum di suatu jalan itu dapat menyediakan lapisan permukaan, terusnya ya, dapat menyediakan lapisan permukaan yang selalu rata, kuat, menjamin keamanan yang tinggi untuk masa hidup yang cukup lama, dan memerlukan peliharaan, kalau bisa peliharaannya sekecil-kecilnya dalam berbagai cuaca. Nah, tingkatan sampai di mana kita akan memenuhi persyaratan itu tergantung dari perimbangan antara tingkat kebutuhan lalu lintas, keadaan tanahnya, iklim yang bersangkutan. Jadi, untuk dipahami, yang dimaksud dengan perkerasan tadi di atas adalah lapisan atas dari badan jalan, ya, yang dibuat dari bahan-bahan khusus bersifat konstruktif dari badan jalan itu sendiri. Jadi ada subgrade, di atasnya ada perkerasan. Ada lapisan fondasi bawah, lapisan fondasi atas, ada surface, lapisan permukaan, nah itu misalnya aspal ya, dan juga beton. Nah, struktur perkerasan, dalam perkerasan kita ada strukturnya, ada lapisan-lapisannya. Ya. Nah, di sini dijelaskan lapisan perkerasan, misalnya lapisan perkerasan lenturnya, flexible pavement. Nah, ada beberapa lapisan ya. Misalnya di Kota Lok ini, ada lapisan perkerasan lentur, flexible pavement. Jadi lapisannya dari bawah itu tanah dasar, subgrade, di atasnya ada pondasi bawah, sub-base course, di atasnya lagi pondasi atas, base course, dan terakhir paling atas, lapisan permukaan, lapisan penutup atau surface course. Ada beberapa jenis perkerasan, ya. Tadi itu perkerasan lentur. Nah, kalau perkerasan itu sendiri ada 3. Ada perkerasan lentur, flexible pavement, ada perkerasan kaku, rigid pavement, dan gabungan, baik rigid maupun flexible pavement. Namanya composite pavement. Ada flexible pavement, rigid pavement, dan composite pavement. Nah, ini perkerasan lentur ini. Beberapa lapisan perkerasannya. Bisa kita lihat di sini. Yang pertama, subgrade. Jadi tanah dasar, tanah asli ini. Lapisan tanah dasar ini yaitu lapisan tanah. Nah, tentunya fungsinya sebagai tempat peletakan lapis perkerasan yang mendukung konstruksi perkerasan jalan. Jadi, perkerasan jalan strukturnya di atas tanah dasar. Spesifikasi tanah dasar yaitu lapisan paling atas dari timbunan jalan, misalnya setebal 30 cm. Nah, itu ada persyaratan tersentuh sesuai fungsinya. Kaitan dengan kepadatan dan daya dukungnya, CBR ini bisa diambil datanya di lapangan, dicek di laboratorium. Lapisan tanah dasar atau dikenal dengan subgrade, istilah Inggrisnya ilmiahnya subgrade, tanah dasar, ya bisa berupa tanah asli, juga dipadatkan. Ya, aslinya kalau tanah aslinya baik ya bagus. Atau tanah urugan yang ditetangkan, ya bisa juga tanah urugan, tanah ditimbunan, didatangkan dari tempat lain. Dan tanahnya tidak rata maka ditimbun. Kalau tanahnya menggunung ya diikat.
Jadi ada galian ya, ada galian dan timbunan. Ada yang digali, ada yang ditimbun. Itu untuk stabilisasi tanah supaya tanahnya rata. Ditinjau dari muka tanah asli, lapisan tanah dasar itu dibedakan. Ada lapisan tanah dasar tanah galian, ada lapisan tanah dasar itu tanah urugan, timbunannya urugan, dan ada lapisan tanah dasar yang asli, tanah asli. Ada 3 jenis lapisan tanah dasar ya. Ada galian, ada urugan atau timbunan, dan ada tanah asli. Untuk kekuatan-kekuatan konstruksi perkerasan jalan, ya tergantung dari sifat-sifat dan daya dukung tanahnya. Ini bisa dites di laboratorium. Umumnya persoalan yang menyangkut tanah dasar ini itu ada 3. Perubahan bentuk tetap, ya, deformasi permanen, perubahan bentuk tetap. Kemudian akibat beban lalu lintas. Jadi deformasi permanen itu, deformasi artinya perubahan, permanen artinya tetap. Jadi perubahan bentuk tetap. Lalu lintas, ini persoalan tanah dasar. Yang kedua, sifat mengembang dan menyusutnya. Karena itu akibat perubahan kadar air. Dan daya dukung tanah yang tidak merata. Akibat adanya perbedaan sifat-sifat tanah pada lokasi yang berdekatan. Atau akibat kesalahan pelaksanaan. Misalnya keberatannya kurang bagus. Jadi 3 hal ya, deformasi permanen, sifat mengembang menyusut, dan daya dukung tanah tidak merata. Kemudian berikutnya, ya, setelah tanah dasar, subgrade, di atasnya lagi, nah ini lapisan, sudah masuk lapisan perkerasannya. Nah, ini subbase course, lapisan fondasi bawah. Nah, itu lapisan perkerasan terletak di atas lapisan tanah dasar, dan di bawah lapisan fondasi atas. Ada lapisan fondasi atas juga. Subgrade di bawah, subbase di atasnya. Di mana lapisan fondasi bawah ini fungsinya bagian dari konstruksi perkerasan untuk menyebarkan beban roda ke tanah dasar, yaitu melanjutkan beban ke tanah dasar. Dan sebagai lapisan peresapan, karena air tanah tidak berkumpul di fondasi, dan lapisan untuk mencegah partikel-partikel halus dari tanah dasar naik ke atas, lapis fondasi atas. Juga lapis pelindung lapisan tanah dasar dari beban roda-roda alat berat. Sebagai lapis pelindung lapisan tanah dasar dari pengaruh cuaca, terutama hujan. Jadi terlindung bagian tanah dasarnya. Kemudian berikutnya di atasnya lagi ada base course. Apa itu base course? Ya, lapisan fondasi atas. Dari lapisan fondasi bawah, di mana bawahnya tanah dasar, subgrade, di atasnya lapisan fondasi bawah, subbase course, kemudian subbase, lapisan fondasi atas. Yaitu lapisan perkerasan terletak antara lapis fondasi bawah dan lapisan permukaan. Paling atas itu surface. Jadi dia antara lapisan fondasi bawah, subbase course, dan lapisan permukaan, surface course. Lapisan fondasi ini fungsinya ya bagian perkerasan, bagian perkerasannya menahan gaya lintang dari beban roda dan menyebarkan beban roda ke lapisan bawahnya, sama dengan subbase course. Mantalan terhadap lapisan permukaan, bahan-bahan di lapis fondasi ini harus kuat ya, harus awet sehingga dapat menahan beban roda. Dalam penentuan lapis fondasi ini ya perlu diperhatikan beberapa hal, antara lain cukup bahan yang ada di sekitarnya, dan sampai mau dibangun tidak ada bahannya, kemudian harganya, volume pekerjaan, dan jarak angkutan bahan ke lapangan harus dipertimbangkan. Ya, perencanaan matang, ya, tidak masa, tidak tiba masa, tiba akal. Akibatnya perencanaan cuma setengah, selesai habis dana, habis bahan. Jadi harus sempurna perencanaan. Di atasnya ini paling atas adalah lapisan permukaan, ini surface course. Di mana lapisan permukaan ini adalah lapisan yang bersentuhan langsung dengan beban roda kendaraan. Fungsi lapisan ini yaitu menahan akibat beban roda kendaraan, ya, lapisan yang langsung menahan. Kemudian lapisan yang langsung juga menahan gesekan akibat rem kendaraan. Lapis aus, istilahnya lapis aus. Rem akibat rem kendaraan. Kemudian lapisan ini, lapisan mencegah air hujan jatuh di atasnya tidak meresap di lapisan bawahnya. Dan lapisan ini lapisan yang menyebarkan beban ke lapisan bawah sehingga dapat dipikul oleh lapisan bawahnya. Nah, jika diperlukan dapat juga dipasang satu lapisan penutup, ya, ditambah lagi lapis aus, namanya wearing course, lapisan penutup. Nah, ini masuk kategori termasuk juga surface course ini.
reinforce masuk satu lapisan permukaan. Jika diperlukan bisa ditambah lagi satu lapisan. Reinforce namanya. Lapisan aus atau lapisan penutup di atas lapisan permukaan tersebut. Apa fungsi lapis aus ini? Nah, fungsinya sebagai lapis pelindung bagi lapis permukaan untuk mencegah masuknya air dan untuk memberikan kekesatan. Nah, skid resistance istilahnya, skid resistance ada kekesatan permukaan jalan. Nah, lapis aus ini tidak diperhitungkan di ekonomikal beban lalu lintas. Nah, itulah pembahasan lapisan ya, struktur perkerasan lentur, flexible pavement seperti yang di Kota Lok. Ada juga perkerasan kaku. Ini bisa dilihat di kota-kota besar, beton dia. Jadi pakai semen, bikin jalan pakai semen. Nah, perkerasan kaku atau perkerasan jalan beton, semen. Ini secara umum disebut perkerasan kaku. Terdiri dari slab atau plat beton, semen sebagai lapisan pondasi dan lapisan pondasi bawah. Bisa juga tidak ada, ya, lapisan pondasi saja. Tentunya dia di atas tanah dasar, subgrade. Dalam konstruksi perkerasan kaku ini, plat betonnya sering disebut sebagai lapis pondasi. Lapis pondasi saja, karena dimungkinkan masih adanya lapisan aspal beton di atasnya. Dan berfungsi sebagai lapis permukaan. Nah, perkerasan beton yang kaku ini punya modulus elastisitas tinggi. Akan mendistribusikan beban ke bidang tanah dasar yang cukup luas sehingga bagian terbesar dari kapasitas struktur perkerasan diperoleh dari plat beton itu sendiri. Jadi dia lebih besar, memberikan beban ke bawah, beban merata dia. Semua beton kena beban. Karena kuat ya, jika dengan semen. Jadi berbeda dengan perkerasan lentur, kekuatan perkerasan diperoleh dari lapis pondasi bawah, lapis pondasi dan lapis permukaan. Kalau beton langsung dia lapis pondasi saja, langsung ke tanah dasar. Yang paling penting yaitu mengetahui kapasitas struktur menanggung beban. Maka faktor semen ini kekuatan yang merupakan kekuatan itu beton itu sendiri. Kemudian lapisan pondasi bawah, ini lapisannya digunakan di bawah plat beton karena beberapa pertimbangan ya. Menghindari terjadinya pumping, mengendalikan terjadinya sistem drainasi, kendali terhadap gelombang susut yang terjadi pada tanah dasar, dan untuk menyediakan lantai kerja, working platform untuk pekerjaan konstruksi. Ya. Ini lebih spesifik lagi lapisan pondasi bawah. Ya, fungsinya menyediakan lapisan seragam dan seterusnya. Kemudian perkembangan perkerasan kaku ini pada umumnya dibangun plat beton 6-7 inci untuk bertambahnya beban lalu lintas. Ini di Perang Dunia II. Dan ini mulai disadari bahwa jenis tanah dasar itu berperan penting terhadap unjuk kerja perkerasan. Terutama sangat berpengaruh terhadap terjadinya pumping pada perkerasan. Nah, karena itu untuk selanjutnya usaha-usaha untuk mengatasi pumping ini penting diperhitungkan dalam perencanaan. Kemudian perkerasan kaku dibangun itu lebih tebal dari 9 sampai 10 inci. Dari efek pumping. Nah, kemudian jenis-jenis perkerasan beton ini ada beton semen yang pakai tulangan, tanpa tulangan. Ada juga perkerasan beton semen yang dengan tulangan plat. Dan juga perkerasan beton bertulang menerus, tanpa sambungan. Ya, tanpa sambungan. Jadi ini jawaban dari soal, salah satu jawabannya soal. Bisa lihat di soal ini. Nah, pertanyaan, tuliskan jenis-jenis perkerasan beton semen, perkerasan kaku atau perkerasan dikenal dengan perkerasan kaku. Nah, kemudian yang ketiga komposit. Nah, ini perkerasan merupakan gabungan konstruksi perkerasan kaku, rigid pavement dan perkerasan lentur, flexible pavement. Ya, rigid kaku di bawahnya, kemudian lentur aspal di atasnya. Di mana kedua jenis perkerasan ini bekerja sama untuk beban lalu lintas. Perlu ada persyaratan tentunya. Persyaratan tebal perkerasan aspal
Ini perlu dihitung, ada perhitungannya. Nah, itulah di tugas besar. Nah, tugas besar sudah bisa diambil ya. Saya sudah buatkan tugas besarnya, soalnya silakan bisa dikerjakan cepat supaya tidak terlambat. Seperti yang sebelum-sebelumnya mungkin banyak yang tidak berhasil kerjakan. Sudah ditutup sistem, akhirnya harus program tahun depan. Nah, untuk itu sebaiknya kerja tugas besarnya segera. Kalau sudah dibuatkan tugas, tinggal ya, diminta soalnya sama dosennya supaya segera dikerjakan agar cepat selesai. Hanya kekerasan komposit ya. Sekian materi kita pada kesempatan ini. Ya, kita menambah wawasan tentang perkerasan jalan. Ada 3 jenis perkerasan. Perkerasan kelentur, flexible pavement, perkerasan kaku, rigid pavement, dan perkerasan komposit. Campuran antara rigid dan flexible pavement. Untuk soalnya bisa kita lihat di sini. Bagus jaringan ya. Ini ada soalnya, setelah mengisi profil mahasiswa. Nah ini, jelaskan jalan menurut pendapat Anda, jelaskan perkerasan jalan, kemudian susunan perkerasan secara umum, beberapa jenis lapisan perkerasan, beberapa jenis tipe perkerasan, fungsi lapisan perkerasan, nah sudah dijelaskan tadi ya. Fungsi lapis fondasi, fungsi lapis tanah dasar, subgrade, apa fungsi fondasi bawah, nah, tadi sudah ya. Lapis course, ada fungsi lapis fondasi atas, base course, dan lapisan permukaan, surface course, apa fungsinya. Nah, itu sudah dijelaskan tadi. Itu juga berkaitan dengan perkerasan kaku tadi yang terakhir, perkerasan beton. 3 jenis, silakan diisi. Saya langsung copy paste materinya, tinggal dibaca dan di copy diedit. Bisa diedit. Termasuk ya tentang materi karakter ya. Satu soal untuk materi karakter. Nah, akhirnya kita tutup dengan materi karakter. Agar lebih berkaitan lagi, agar kita mampu merancang perkerasan jalan, biar juga mampu memiliki akhlak yang baik. Ya, nah, untuk itu pada kesempatan ini saya sampaikan kembali tentang kisah Nabi Harun alaihissalam, agar kita bisa mengambil karakternya diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan bisa tercapai tujuan pendidikan tinggi, menjadi manusia beriman, bertakwa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan seterusnya. Nah, kita masuk langsung ke Nabi Harun ya, saudaranya Nabi Musa alaihissalam. Mereka ini bersaudara, diberi rahmat Allah. Nah, bersama Nabi Musa, Nabi Harun alaihissalam mendakwakan agama Allah, melawan kekejaman yang terjadi, kezaliman yang terjadi oleh raja yang zalim namanya Fir'aun saat itu. Jadi mereka melakukan aktivitas perubahan masyarakat. Nah, ini diharapkan juga mahasiswa juga bisa menjadi penggerak, ya, menjadi agen of change perubahan masyarakat dari yang kondisi sekarang di mana di segala sisi tidak merdeka, masih terbelakang, masih tidak mandiri. Ya, mudah-mudahan ke depan ya, mahasiswa bisa melakukan perubahan supaya negara Indonesia bisa mandiri, mandiri segala bidang, mandiri, produk-produk mandiri dan sebagainya. Nah, di sini Nabi Harun alaihissalam ini dijelaskan orang yang fasih bicaranya. Bicaranya jelas, bicaranya enak didengar, jelaskan mudah dipahami. Nah, beliau adalah seorang pendiriannya teguh. Nabi Musa alaihissalam ini kemudian berdoa agar Harun itu juga menjadi nabi, bersamanya bisa bersama-sama membantu aktivitas dakwah Nabi Musa. Nabi Musa berdoa, ya Allah, saudaraku Harun lebih fasih daripada aku, maka utuslah dia bersamaku. Dan doanya Allah Ta'ala kabulkan. Nah, Nabi Harun kemudian membantu berdakwah kepada Fir'aun, Haman, dan Korun. Ini ada penguasa Fir'aun dan ada pengusaha Haman dan Korun. Jadi kezaliman terjadi itu ada 2 peran, penguasa dan pengusaha. Ini satu paket seperti mata uang koin itu, kiri dan kanan satu paket. Jadi penguasa membutuhkan pengusaha agar bisa memimpin karena butuh dana besar.
pengusaha membutuhkan penguasa agar bisa berbisnis dapat untung besar tanpa dihalangi, tanpa ada halangan-halangan, terbuka kebebasan mencari keuntungan baik halal maupun haram. Nah, ini bermasalah. Maka ini perlu dirubah ini penguasa dan pengusaha. Di depan mahasiswa diharapkan bisa jadi pemimpin, nah, penguasa tidak seperti itu ya. Atau menjadi pengusaha bekerja tidak seperti itu. Karena itu perlu materi ya karakter seperti ini. Maka terbentuk karakternya ketika jadi penguasa atau pengusaha nanti akan bisa membela rakyat ya, bukan membela kepentingan pribadi, keluarga, golongan, partai dan lain-lain. Nah, Nabi Harun alaihissalam ini menemani Nabi Musa alaihissalam dalam menyampaikan kitab Taurat, mengajak kaumnya beriman pada Allah. Nabi Harun alaihissalam berkata pada Fir'aun, kami adalah utusan Allah, Rasulullah, Rabb alam semesta. Lepaskanlah Bani Israel dan jangan siksa mereka. Jadi Fir'aun ini ya selalu menyiksa Bani Israel. Dia selalu membunuh anak yang lahir, anak laki-laki yang lahir dari Bani Israel, semuanya diperintahkan dibunuh. Jadi sangat zalim ya. Maka datanglah dua orang nabi menasihati Fir'aun. Diutus dua orang pilihan. Nah, dan Fir'aun ini memiliki para penyihir. Nah, penyihir Raja Fir'aun itu pun perintahkan menyihir agar tali-tali menjadi ular yang akan menyerang Nabi Harun dan Nabi Musa alaihissalam. Dan apa yang terjadi ketika para penyihir bergerak membuat ular-ular yang menakuti Nabi Musa dan Nabi Harun? Nah, Allah Ta'ala perintahkan Nabi Musa alaihissalam melemparkan tongkatnya. Nah, seketika itu menjadi ular yang sangat besar, menelan habis semua ular-ular yang kecil. Nah, melihat hal itu, seluruh tukang sihir, ya, tukang sihir takjub, wah luar biasa, mereka heran, dan mereka katakan ini bukan sihir, tapi ini mukjizat para nabi, orang-orang pilihan. Kami beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun. Jadi luar biasa, tukang sihirnya ya, masuk Islam. Ya. Ya, dan raja yang zalim ini, Fir'aun, murka. Dia perintahkan para penyihir agar menyiksa orang-orang beriman. Dia perintahkan penyihir yang beriman ya. Penyihir sudah sadar masuk Islam, ya, sudah sadar beriman. Kemudian ya, diperintahkan disiksa penyihir yang beriman itu. Dengan izin Allah SWT, dakwah Nabi Harun alaihissalam dan dakwah Nabi Musa alaihissalam diterima oleh sebagian kaumnya. Banyak masuk Islam dari kalangan penyihir. Kemudian Allah Ta'ala menenggelamkan Fir'aun dan pengikutnya ke dalam lautan. Ya, itulah akibat mereka yang ingkar dan tidak menerima pesan dari para nabi, merupakan utusan Allah, pencipta alam semesta. Nah, demikian yang materi singkat ini. Mudah-mudahan bisa mendapatkan hikmah, pelajaran penting, yaitu ketika kita berbicara harus jelas dan fasih, bisa dimengerti orang. Tidak apa namanya kesana kemari bicaranya. Yang kedua, selalu berbicara yang baik dan berani menyampaikan kebenaran. Ya. Tidak banyak bicara kotor, dosa. Cara yang baik. Dan selalu menyampaikan yang benar. Bukan menyampaikan yang salah. Dan selalu menjaga saudaranya. Dan selalu melakukan kebaikan bersama-sama. Ya. Ini 3 hikmahnya. Ketika bicara harus jelas dan fasih. Selalu berbicara yang baik dan berani menyampaikan kebenarannya. Berani. Dan ketiga, selalu menjaga saudaranya dan selalu melakukan kebaikan bersama-sama. Ya, itulah materi kita pada kesempatan kali ini. Dan kita akhiri, mungkin ada yang belum absen. Nah, ingin diskusi juga. Saya Pak, saya. Ya, siapa? NPM. 2005 10 15. Rianti Tanggalang. Ya, sudah. Iya. Saya lagi. Ya, saya tutup dulu rekamannya. Rekaman ini. Saya akhiri dan mengucapkan alhamdulillah, ya Rabbal alamin.